Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Selamat subuhan. Ini suasana dan kondisi di dapur dan di rumah aku di subuh hari. Habis sholat subuhan ya teman-teman, aku langsung ke dapur karena hari ini ada pesanan. Jadi tuh aku hari ini ada orderan kue ulang tahun sama 10 pieces bento box nasi kuning gitu ya. Sebenarnya kalau nggak pakai kue ulang tahun gitu, kadang tuh aku ada minim order gitu kalau untuk pemesanan bento box atau nasi box ya, tapi berhubung si customernya ini juga pesan kue ulang tahun jadi nggak apa-apa, buat tambah-tambah katanya, jadi pesan 10 pieces. Ini aku lagi kukus si nasi kuningnya. Aku tadi tuh pakai berasnya 1 kiloan lebih sedikit ya, karena buat diri sendiri juga, maksudnya paling tuh kalau untuk pesanan nasi box gitu teman-teman, beras 1 kilo biasanya bisa jadi 8-10 pieces ya. Cuman ini aku tambahin tadi 200 gram gitu karena untuk dimakan sendiri juga gitu ya. Ini sekalian juga aku lagi goreng si ayam tepung, ayam Kentucky atau fried chicken atau apalah itu. Aku bikin sendiri, cuman aku tuh kemarin sore tuh bikinnya setengah mateng gitu ya. Jadi tuh hari ini dimatengkan karena biar teksturnya itu crispy dan enak. Next, kapan-kapan aku share resepnya. Kemarin tuh pas bikin gitu, karena mati lampu jadi nggak aku share karena gelap ya kondisinya di dapur aku. Nah ini teman-teman, aku lagi potong-potong tempe. Jadi tuh untuk pelengkapnya ada orek tempe juga. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau lagi ada pesanan kayak gini, entah pesanan kue, entah pesanan snack ataupun nasi box. Dapur aku emang berantakan ya, namanya gimana ya, banyak bahan-bahan, terus alat-alat juga harus dekat dengan aku, entah itu pisau, gunting gitu, biar memudahkan aku untuk sat-sat gitu ngerjainnya. Tapi nanti kalau udah beresan semuanya pasti juga aku rapihin. Nah ini untuk orek tempenya aku pakai tempe 3 papan, tapi ini kecil-kecil sih tempenya, jadi ya udah aku pakai 3 papan. Oke, ini langsung aja digoreng tempenya setengah matang, dipotong dadu gitu ya teman-teman, boleh juga dipotong memanjang. Sembari nunggu tempenya matang, ini aku lagi kupas-kupas bawang. Jadi tuh untuk bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, terus ada lengkuas yang digeprek sama serai yang digeprek. Ini untuk bumbunya aku kupas sekalian aja buat si bumbu orek tempe sama si bumbu mie goreng gitu ya, karena nanti juga ada mie gorengnya juga yang nggak pedas, yang bumbunya cuma cabai bawang gitu, karena untuk anak-anak gitu ya. Nah sebenarnya tuh aku memang usahaku gini nih teman-teman, usaha utamaku gitu ya untuk pendapatan harian ataupun bulanan aku dari ini nih, usaha orderan gitu, entah orderan nasi box, kue gitu ya, atau apapun itulah pokoknya yang berhubungan dengan makanan. Tapi kadang-kadang tuh aku nggak share gitu ya pas ada pesanan, karena takutnya tuh bosen gitu. Aku sempet beberapa posting juga di video-video sebelumnya. Ini si bawangnya aku iris tipis-tipis seperti biasa ya, dan ini si tempenya udah mulai matang, jadi aku angkat. Ini tuh sekitaran tadi aku start jam 4:30 gitu habis sholat subuh teman-teman, karena tuh mau diambil pagi sama customer. Lanjut aku iris-iris cabenya, aku cuma pakai cabai merah keriting atau cabai merah besar ya, biar nggak pedes gitu, nggak pakai cabai rawit. Nah ini tuh cuma kayak gini aja sih, bumbunya kayak biasa aja gitu, boleh juga diulek, cuman aku kali ini diiris-iris aja deh. Nah itu si ayam Kentucky atau ayam goreng tepungnya udah mateng ya. Ya Allah, dapurku sangat berantakan. Oke, ini lanjut aja ditumis bumbunya, bawang merah, bawang putih, terus lengkuas sama si laosnya, lengkuas sama laos sih, sama serehnya aku masukin dulu, dioseng-oseng sampai agak kecoklatan. Aku tambahkan cabai dan daun salam. Nah ini ditumis-tumis lah ya, pokoknya ini mah gampang banget kayak kita masak tumisan biasa. Terus juga di sini aku masukkan si tempenya yang udah digoreng, terus diaduk-aduk gitu ya, biar merata antara bumbu sama si tempenya. Aku tambahkan air sedikit karena nanti aku mau kasih bumbu ya teman-teman. Jadi biar menyerap gitu. Jadi tuh orek tempenya kayak orek basah gitu ya.
Nah, ini aku tambahkan garam, terus juga ada kaldu bubuk ya. Di sini juga nanti aku tambahkan gula pasir, terus kecap manis, asam jawa gitu. Terus juga aku tambahkan sedikit gula merah untuk si pewarnanya biar makin menarik gitu ya. Nah, kalau kondisi subuh dini hari gitu di dapurku emang kayak gini ya teman-teman, kurang cerah karena ya gimana ya, masih gelap gitu. Ini diaduk-aduk semuanya sampai tuh nanti bumbunya meresap ke dalam kayak gini nih. Nah, aku tambahin kecap ya biar warnanya tuh makin warna dan rasanya makin enak gitu si oreknya. Nah, itu aku tambahin si gula merahnya dikit ya karena tadi juga pas diicipin agak kurang manis. Makanya aku tambahin juga sekalian buat si pewarna ini orek tempenya biar tambah glowing, biar tambah menarik gitu ya. Nah, ini diaduk-aduk, dimasak sampai si airnya tuh asat, bener-bener asat ya teman-teman. Baru udah deh ini mateng, tinggal diangkat. Kalau masak kayak gini mah sebenarnya enak teman-teman dan juga bisa jadi apa ya, referensi usaha ibu-ibu gitu ya buat usaha rumahan gitu. Barangkali kan ada yang pengen usaha dari rumah ya, karena tuh kayak apa ya, nasi box terus bento box gitu kan pasti banyak yang pesan karena kayak ulang tahun, kayak acara apa gitu ya, pengajian kan biasanya juga apa namanya banyak yang cariin gitu ya usaha-usaha catering rumahan. Ini lanjut aku mau dadar telur untuk pelengkapnya. Ini cuma 3 butir telur sama garam sedikit sama kaldu bubuk sedikit dikocok lepas sampai merata ya. Terus di sini aku siapkan apa ini namanya, teflon. Aku panasin dan aku kasih minyak sedikit untuk si dadar telurnya. Jadi itu aku dadar telurnya tipis-tipis ya teman-teman. Jadi tuh ini di dadarnya bertahap gitu, kayak bikin kulit risol. Ini nggak pakai campuran apa-apa ya, bener-bener telur sama garam sama kaldu aja. Terus dibalik kayak gini, pokoknya dilakukan sampai habis deh. Karena ini bento boxnya cuma 10 pieces, jadinya tuh cukup ya telurnya 3 atau 4 butir. Kecuali banyak gitu ya, karena ini nanti juga diiris tipis-tipis si telurnya. Pokoknya ulangi lagi terus deh sampai si adonannya habis. Ini nih kalau lagi banyak pesanan bento box kayak gini itu harus mulai lebih dari awal, apalagi kalau pesanannya yang banyak, karena tuh dadar-dadar telur tuh siapin kayak pelengkap dan komplimennya itu banyak, apalagi tuh kalau yang dipesan nasi kuning gitu ya. Nah, ini yang terakhir, dadaran terakhir agak sobek nggak apa-apa nanti karena diiris-iris gitu. Udah deh selesai, tinggal aku lanjut buat si tumis mie gorengnya ya. Aku cuma pakai 1 keping mie telur aja teman-teman. Terus untuk bumbunya cuma bawang merah sama bawang putih ditumis-tumis sampai agak kecoklatan gitu ya biar enak, wangi. Dan setelah agak kecoklatan masukkan si mie-nya yang udah direbus. Ini sesuai selera aja sih ya, mau pakai mie merek apa gitu. Aku karena ini cuma buat 10 pieces makanya pakai 1 keping aja. Nah, ini aku tambahkan garam, kaldu bubuk, terus nanti juga sama si kecap manis sama lada bubuk gitu ya. Udah deh kayak gitu aja bumbunya. Karena ini kan buat anak kecil juga, jadinya kayak nggak perlu yang pedas-pedas juga. Diaduk-aduk sampai si mie-nya itu berderai, nggak saling nempel. Artinya tuh matang dan tanak gitu ya teman-teman. Nah, itu aku tambahin si kecapnya, terus diaduk-aduk deh. Dimasak sampai bener-bener kalis gitu ya. Nah, terus aja dimasak. Ini sih masaknya sebentar ya, karena si mie-nya juga udah direbus gitu. Oke deh, ini si mie-nya, mie gorengnya udah kalis, nggak aku kasih campuran sayuran ya, karena buat anak kecil. Dan biar nggak cepet basi juga. Oke, diangkat. Ini enak sih meskipun rasanya nggak pedas tapi gurih manis. Nah, ini komplemennya udah siap semua. Tinggal aku mau irisi telur dadarnya. Mohon maaf ya teman-teman. Meja dapurku tuh bener-bener banyak barang-barang di situ. Ini diiris tipis-tipis. Itu si talenannya itu udah aku cuci ya teman-teman. Aku juga udah cuci tangan. Cuman memang karena talenan ini beli di pasar dan udah buluk jadinya tuh kelihatan kayak hitam. Padahal tadi udah aku sikat di wastafel. Oke, si telur dadarnya juga udah siap, tinggal kita packing aja. Ini aku pakai Mika brownies yang ukuran paling kecil, yang ukuran 15 cm gitu ya teman-teman, 10 pieces. Dan aku mau mulai cetak-cetak si nasi kuningnya pakai mangkok kecil gitu.
kayak gini aja nih. Kalau udah ke tahap packing sih udah lumayan lega ya. Dan kelihatannya kayak cepet, kayak enak aja, padahal mah prosesnya aslinya lama. Dan cuaca di dapur aku juga udah agak cerahan karena ini udah sekitaran jam 6 pagi gitu. Nasi kuningnya itu masih kemebul, masih berasap. Ini enak juga buat sarapan pagi. Nah, langsung aja ini aku udah cuci tangan karena susah ya kalau mau pakai sarung tangan atau sendok. Jadi aku mau tata ini si ayam goreng tepung atau ayam kentakinya. Aku bikin sendiri ya. Enak juga, nggak keras gitu tapi kriuk banget. Oke deh, terus lanjutin lagi untuk komplimen selanjutnya ada si mie goreng. Karena ini porsiannya untuk anak kecil ya teman-teman, tapi cukup lengkap gitu untuk si isiannya. Aku jualnya 18.000 per bento atau per mika gitu ya teman-teman. Disesuaikan juga sama daerah teman-teman, kalau misalnya harga pasaran di daerah teman-teman itu berapa gitu. Tapi karena ini isinya lengkap, jadi aku jualnya 18.000. Tapi bisa juga kalau pemesanannya banyak gitu, bisa juga dikasih diskon misal 17.000 atau berapa gitu. Oke, ini lanjut untuk si orek tempenya. Si orek tempenya juga nggak terlalu pedas karena cuma pakai cabai merah yang besar. Dan ini benar-benar paket komplit sih menurut aku. Praktis ya kalau buat ulang tahun. Biasanya tuh selain ada kue ulang tahun yang dipesan, biasanya juga customer aku sekalian ini pesan bento box gitu. Oke, hampir selesai untuk si orek tempenya. Dan tinggal yang terakhir telur dadar. Lagi-lagi di sini aku mau bilang aku udah cuci tangan ya teman-teman. Karena susah kalau mau pakai sendok gitu natanya. Terus aku juga udah keringin tangan aku. Dan aku tuh kalau dubbing atau voice over pagi-pagi tuh suka kayak agak mampet hidungnya teman-teman. Karena dingin mungkin ya. Nah, tinggal garnish. Ini cuma aku pakein daun seledri biar ada hijau-hijau gitu ya. Jadinya kan cantik gitu. Seperti bunda-bunda online yang selalu nonton. Kayak gini aja sih. Boleh juga diganti dengan bawang goreng, tapi ini karena aku pengen ada warna-warna hijaunya jadi aku pakai seledri. Nanti juga aku tambahkan lalap ya teman-teman, timun iris sama wortel gitu biar tambah cantik, terus juga ada penyegaran gitu. Nah, ini dia si timunnya udah aku potong-potong dan aku lagi taruh di mikanya. Siapa nih di sini yang suka juga usaha dari rumah kayak aku? Bisa ya sharing-sharing gitu. Karena walaupun dari rumah, meskipun dari rumah itu tidak membatasi aktivitas kita dan produktivitas kita ya. Banyak sekali usaha yang bisa dilakukan dari rumah. Nah, ini dia si wortelnya lagi aku taruh gitu. Biar cantik, ada hijaunya, ada orange-nya juga, seger gitu kelihatannya. Oke, selesai, tinggal aku kasih sendok untuk yang terakhirnya kayak gini. Gampang banget kan teman-teman bikin kayak gini. Pokoknya ini tuh ide usaha jualan dari rumah yang menguntungkan, terus juga gampang, bisa dilakukan siapapun, bisa dilakukan ibu rumah tangga, bisa nyambi anak gitu ya. Pokoknya yang mau coba usaha kayak gini juga cus mari bismillah. Insya Allah banyak yang pesan. Oke deh, ini udah siap semua teman-teman. Pesanan aku hari ini itu juga kue ulang tahunnya udah selesai. Aku taruh di situ, tinggal aku nanti packing dalam plastik kresek. Pokoknya semangat terus bagi ibu rumah tangga yang ingin produktif. Terima kasih yang udah nonton video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku sharing ini ada manfaatnya ya teman-teman. See you next video. Assalamualaikum. Bye.